Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak. Dan ini merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang mana inti daripada arti ayat di atas adalah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk senantiasa menghambakan diri dan menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu berbakti kepada orang tua, yang mana orang tua adalah orang yang telah membesarkan kita. Maka jangan sampai kita ini berkata dengan perkataan yang membuat orang tua kita sakit, sekalipun itu adalah perkataan atau perkataan keluh kesah. Lihatlah betapa istimewanya kedudukan orang tua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat di atas, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk taat kepadanya, Allah langsung perintahkan kepada hambanya untuk taat kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena dikatakan ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Makanya kalau kita mau melihat Allah itu ridha atau tidak kepada kita, maka bagaimana hubungan kita kepada orang tua kita? Coba lihat, sudahkah kita membuat orang tua kita ridha? Sudahkah kita membuat orang tua kita bahagia? Kalau kita sudah membuat orang tua kita ridha, maka itu tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa membuat orang tua kita ridha, malah kita membuat orang tua kita sakit hati, maka itu tanda bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Bahkan dalam satu riwayat, di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana arti daripada hadis qudsi tersebut, barang siapa yang di pagi hari dia taat kepadaku, kemudian dia membuat orang tuanya murka, maka aku murka kepada anak tersebut. Sebaliknya, jika ada seorang anak yang di waktu pagi hari dia membuatku murka, namun dia membuat orang tuanya ridha, maka aku ridha kepada anak tersebut. Jadi di sini bakti seorang anak kepada orang tua sangatlah penting. Begitu juga seorang anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan segala urusannya. Seorang anak yang menjadikan orang tuanya seperti raja, maka kehidupan anak tersebut Allah akan makmurkan dan Allah akan berkahi. Sebaliknya, seorang anak yang hanya bisa membuat susah daripada orang tuanya, menjadikan orang tuanya seperti seorang pembantu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut keberkahan hidupnya dan akan sulitkan daripada kehidupannya. Maka dari itu, jaga adab terhadap orang tua. Di antara adab seorang anak terhadap orang tua adalah tidak meninggikan suara di hadapan orang tua. Terkadang orang tua kita menasehati kita dengan satu nasihat, lalu kita sebagai seorang anak menanggapi nasihat tersebut dengan suara yang tinggi, kemudian lebih banyak daripada orang tua kita. Ketahuilah, yang ngajarin kita ngomong ini orang tua, yang mengajarin kita kalimat demi kalimat ini untuk berbicara adalah orang tua kita. Namun amat disayangkan saat kita sudah dewasa, kita menggunakan kepandaian kita untuk mendebat daripada orang tua kita. Maka dari itu, bagi kita yang masih memiliki orang tua, jangan sia-siakan kesempatan yang mulia ini. Berbaktilah kepada orang tuamu, muliakanlah orang tuamu. Dan bagi yang sudah wafat bagaimana? Doakan orang tuanya. Kemudian ziarahi daripada makamnya. Apa yang menjadi daripada wasiatnya, maka laksanakanlah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak yang birrul walidain, yang taat kepada kedua orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.